Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas bab baru, yaitu bab 6 tentang trigonometri. Sebelumnya akan saya sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam bab trigonometri ini. Pertama, 3.8 menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 3.9 menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. 3.10 menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. 3.11 menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. 3.12 menerapkan aturan sinus dan kosinus. 3.13 menentukan luas segitiga pada trigonometri. 3.14 menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Dan keterampilannya yaitu 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 4.9 menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. 4.10 menyelesaikan masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. 4.11 menyajikan grafik fungsi trigonometri. 4.12 menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. 4.13 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri. Dan 4.14 yaitu menyelesaikan nilai-nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Itulah kompetensi dasar yang akan dicapai pada bab 6 yaitu trigonometri. Selanjutnya, pada trigonometri ini yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran sudut, perbandingan trigonometri suatu sudut, koordinat kartesius dan kutub, fungsi trigonometri, identitas trigonometri, aturan sinus dan kosinus, luas segitiga, dan juga rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran sudut. Definisi sudut itu sendiri adalah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis dan titik. Biasanya sudut itu dilambangkan dengan tanda seperti tanda kurang dari gitu ya, tapi bawahnya lurus. Atau huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, theta, dan sebagainya. Untuk satuan ukur sudut itu yang biasa digunakan itu adalah dalam bentuk derajat atau radian. Dan alat ukurnya biasanya menggunakan busur. Ya, busur lingkaran kalian tahu ya. Kemudian selanjutnya adalah ukuran sudut. Tadi sudah dibahas, satuan ukuran sudut itu ada derajat dan ada radian. Nah, di sini kita bahas dua. Yang pertama itu ukuran sudut dalam derajat. Dalam derajat, ada 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Kemudian 1 derajat sama dengan 60 menit, dan 1 derajat sama dengan 60 detik. Kemudian ukuran sudut dalam radian. 180 derajat sama dengan pi radian, berarti 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Kemudian 1 radian itu adalah sama dengan 180 derajat per pi, atau nilainya itu adalah 57,3. Jadi, ukuran sudut ini nih biasanya harus diingat, karena nanti kalau misalkan di soal ada pertanyaan disuruh rubah dari bentuk derajat ke radian, atau sebaliknya dari radian ke derajat. Seperti contoh yang akan saya bahas berikut ini. Contoh, di sini nyatakan besar sudut 25,444 derajat ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Ya. Penyelesaiannya bagaimana? 25,44 derajat itu dipisah dulu yang desimalnya. Berarti kan sama dengan 25 derajat ditambah 0,44. Seperti itu. Kemudian 0,44-nya itu dirubah ke dalam menit. Berarti dikali dengan 60 menit. Ya. Setelah dikali dengan menit, ternyata hasilnya 26,4 menit. Masih ada desimalnya di belakang, masih ada koma 4. Nah, kalau masih ada komanya di belakang, itu berarti komanya dirubah ke dalam detik. Seperti ini, ya. 26 ditambah 0,4 menit. 0,4 menitnya dikali dengan
60 detik. Ya, 1 menit kan sama dengan 60 detik. Gitu kan. Jadilah seperti ini. Jadinya 25 derajat ditambah 26 menit ditambah 24 detik, atau penulisannya jadi seperti ini. 26 derajat, 26 menit, 24 detik. Itu ya, itu cara menyatakan besaran sudut ke dalam derajat, menit, dan detik. Gitu. Terus kalau misalkan derajatnya udah bulat Bu, misalkan 27 derajat, ya udah bentuknya derajat aja, nggak bisa dirubah ke dalam menit dan detik. Kecuali kalau dia ada belakangnya desimalnya gitu ya. Sekarang yang kedua. Nyatakan 28 derajat, 39 menit, 36 detik ke dalam bentuk derajat aja. Gitu kan. 28 derajat, 39 menit, 36 detik, berarti kan penulisannya seperti ini ya, ditambah, tambah, tambah. Nah, berarti dibagi yang menit dibagi dengan 60, yang detik dibagi dengan 360, 3600, mohon maaf. Gitu ya. Selanjutnya, maka hasilnya adalah 28 derajat ditambah 0,65 derajat ditambah 0,01 derajat. Ini dijumlah semua. Maka hasilnya menjadi 28,66 derajat. Itu kalau dirubah ke dalam bentuk derajat semua gitu ya. Sekarang contoh yang ketiga. Nyatakan sudut 240 derajat ke dalam bentuk radian. Nah, kalau sekarang bentuk radian nih. Tinggal kamu kalikan dengan pi per 180 derajat radian. Ya. Kemudian dapatlah 4 per 3 pi radian dari mana? Dari 240 sama 180 diperkecil. Sama-sama dibagi 60. Maka hasilnya jadi 4 per 3 pi radian. Gitu ya. Kemudian contoh yang keempat. Nyatakan sudut 2,3 radian dan 1 per 12 pi radian ke dalam bentuk derajat. 2,3 radian. Nah, tadi 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat kan? Berarti tinggal dikalikan saja. 2,3 radian ini kamu kalikan dengan 57,3. Setelah itu hasilnya adalah 131,79 derajat. Nah, yang kedua, kalau dibulatkan boleh, itu menjadi 132 derajat. Kemudian yang 1 per 12 pi radian, berarti tinggal dikalikan dengan 180 derajat per pi, gitu ya. Pi-nya bisa dicoret, dibagi habis, 180 dibagi 12, hasilnya 15 derajat. Selanjutnya, perbandingan trigonometri suatu sudut. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku di sini, ya. Di sini ada sisi di sudut-sudutnya itu ada namanya A, B, dan C. Maka sudutnya saya namakan sebagai A-nya itu adalah alfa, B-nya itu adalah beta, C-nya adalah siku-sikunya gitu ya. Nah, nanti kenapa saya namain alfa dan beta? Karena nanti ketika penentuan perbandingan trigonometrinya berbeda-berbeda gitu kan ya. Sekarang untuk sudut yang A. Sudut yang A, sekarang kamu perhatikan, di depan sudut A ini, di depan sudut A ini, itu namanya sisi depan. Ya, di depannya namanya sisi depan. Nah, berarti kalau yang miring ini sudah pasti namanya sisi miring gitu ya. Mau dimanapun sudutnya dia tetap, kalau yang miring itu tidak pindah-pindah gitu ya. Ini sisi miring gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada sisi depan, sisi miring, berarti di sini adalah sisi samping. Ini masih bahas yang sudut alfa ya, sudut A, belum ke sudut B. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masuk ke perbandingannya. Nah, di sini ada perbandingan sinus alfa atau biasa disebutnya sin alfa. Ada BC per AB.
BC per AB itu berarti depan per miring. Depannya kan ini, ya, sisi BC, miringnya adalah sisi AB. Maka kalau kamu mau nyari, misalkan dikasih segitiga, terus ada ukuran-ukurannya, terus kamu ditanya, sin alfanya berapa? Lihat angkanya. Sisi depannya mana? Sisi miringnya mana? Maka dibandingkan, gitu ya. Nah, kemudian kalau cosnya, cos itu adalah perbandingan antara samping dan miring. Samping itu adalah sisi AC, miringnya tetap AB. Kemudian ada tangan alfa, itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Selanjutnya ada kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah 1/sin, gitu ya. 1/sin A, atau kebalikannya dari sin, yaitu miring per depan. Kemudian sekan alfa itu kebalikan dari cos, dan kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Kemudian sekarang bahas ke sudut B. Sudut B berarti sisi depannya mana kalau sudut B? Sudut B berarti sisi depannya di sini. Gitu ya. Ini depannya sudut B. Sisi miringnya tetap yang sisi AB. Berarti ini adalah sisi depannya sisi sampingnya si B. Gitu ya. Ini gitu ya. Nah, maka sinnya sin beta, yaitu perbandingannya depan dan miring. Depannya adalah sisi AC, miringnya adalah sisi AB gitu ya. Cosnya samping miring, sampingnya adalah AC. Mohon maaf, sampingnya adalah BC dan miringnya tetap AB. Kemudian tangannya depan per samping, depannya itu adalah AC, sampingnya adalah BC gitu. Kosekannya kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, dan kotangan kebalikan dari tangan. Ini adalah perbandingan trigonometri. Sekarang kita lihat ke contoh. Contoh, di sini perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, di sini saya punya segitiga ABC yang sudah ada ukurannya, yaitu AB 10 cm dan BC 6 cm. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Saya minta ditentukan sinus alfa, cos alfa, tangen alfa, sinus beta, cosinus beta, dan tangen beta. Alfa berarti ada di sini ya. Ini ada alfa di sini, gitu kan? Di sini ada beta, gitu ya. Penyelesaiannya gimana? Kamu tentukan dulu nih panjang AC. Panjang AC berapa? Panjang AC dicari dengan rumus Pitagoras ya. Itu pelajaran kelas 9 waktu SMP, Pitagoras. Sisi alas berarti bisa dicari dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Karena yang dicari adalah selain sisi miring, maka tandanya pengurangan. Kalau yang dicarinya sisi miring, tanda di sininya adalah penjumlahan gitu ya. AB-nya 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, maka hasilnya adalah 100 dikurang 36, akar dari 64 adalah 8. Maka panjangnya AC di sini adalah 8 cm. Gitu. Nah, kalau udah dapet, kita cari sinnya. Sin alfa, ini kan alfa. Depannya berarti adalah 6 cm. BC ya. Miringnya AB, berarti 6/10, bisa diperkecil jadi 3/5. Kemudian cos alfa, cos sampingnya adalah AC, 8/10, berarti 4/5. Tangan adalah depan per samping, 6/8, bisa diperkecil jadi 3/4. Selanjutnya, beta. Beta, kalau beta ini depannya berarti yang AC kan ya, berarti sin beta sama dengan AC per AB, yaitu 8/10 diperkecil jadi 4/5. Kemudian cos beta itu adalah B per C, 6/10 bisa diperkecil jadi 3/5, dan tangannya adalah 8/6 menjadi diperkecil 3/4. Ini contoh penyelesaian pada perbandingan trigonometri. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa.
Sudut-sudut istimewa yang akan dijelaskan adalah sudut-sudut yang besarnya 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu sudut-sudut istimewa yang biasanya dibahas gitu ya. Nah, bagaimana tabelnya? Tabelnya seperti ini. Jadi kalau kamu ditanya sin 0 derajat berapa? Ya ini, 0 gitu ya. Kemudian sin 30 derajat berapa? Setengah. Sin 45 derajat berapa? 1/2 akar 2. Jadi sudah ada tabelnya di situ. Kemudian tangan 90 derajat berapa? Tak terdefinisi gitu ya, atau tanda unlimited gitu ya. Jadi tabelnya sudah ada, nilai-nilainya juga sudah ada gitu. Terus gimana ketemu soalnya? Contoh, hitung nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurang tangan 45. Berdasarkan tabelnya, sin 30 itu adalah setengah, cos 90 itu adalah 1/2 akar 3, tangan 45 itu adalah 1, maka hasilnya adalah 1/2 akar 3 dikurang setengah, gitu ya, dikurang 1/2. Kemudian, tentukan panjang sisi-sisi segitiga ABC jika sudut A-nya adalah 60 derajat, sudut C-nya adalah 90 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 8 cm. Kalau digambarkan seperti ini, ke dalam bentuk segitiga, sudut A-nya 60, sudut C 90, sisi AC-nya 8, gitu ya. Sisi-sisi yang belum diketahui berarti sisi AB dan sisi BC. Kita cari sisi BC dulu. Sisi AB. Sisi AB dengan cos, gitu kan ya. Kan ini sudutnya di sini. Kalau pakai cos, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya itu adalah ini kan. Ini sampingnya 8 cm, miringnya terus yang dicari AB. Maka jadinya AB sama dengan AC per cos 60. AC-nya 8, cos 60 berdasarkan tabel tadi adalah setengah. Maka AB-nya didapatkan 4 cm. Setelah itu, sin 60. Untuk mencari BC, dapatlah BC-nya yaitu 2 akar 3. Itu adalah contoh dari pengerjaan tentang materi perbandingan trigonometri. Nah, sekarang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Itu akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, sampai sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.